Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi karakteristik pembelajaran IPS di MI atau SD. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang, kenalan dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Al-Alim dengan NIM 126205213 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Maftuka MPDI. Pada pembelajaran karakteristik IPS MI SD, ada 5 subbab. Yang pertama yaitu pengertian karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Karakteristik pembelajaran IPS merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak dan berkepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisa, serta menelaah kehidupan nyata yang dihadapinya. Subbab yang kedua yaitu karakteristik mata pelajaran IPS. Ada 5. Yang pertama yaitu IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Yang kedua, kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi materi atau topik tertentu. Yang ketiga, kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang keempat, kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, berbagai dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta perjuangan hidup agar upaya-upaya survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. Yang kelima, kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Masuk ke subbab yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu menautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya. Yang kedua, penelaahan pembelajaran IPS bersifat komprehensif. Yang ketiga, mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiry. Yang keempat, program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan, dan memproyeksikannya kepada kehidupan di masa depan. Yang kelima, IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil. Yang keenam, IPS menghayati hal-hal, arti dan penghayatan hubungan antar manusia yang bersifat manusiawi. Yang ketujuh, pembelajaran tidak mengutamakan pengetahuan semata. Yang kedelapan, berusaha untuk memuaskan siswa yang berbeda melalui program maupun pembelajarannya. Yang kesembilan, pengembangan program pembelajaran senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip karakteristik atau sifat dasar dan pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri. Masuk ke subbab yang keempat yaitu fungsi karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama yaitu pemahaman tentang masyarakat dan budaya. Maksudnya, pembelajaran IPS membantu siswa memahami masyarakat tempat mereka tinggal dan budaya yang ada di dalamnya. Ini membantu siswa mengembangkan rasa identitas dan menghargai keragaman budaya. Yang kedua, pengenalan konsep geografi. Melalui IPS, siswa belajar tentang konsep-konsep geografi seperti lokasi, wilayah, iklim, dan lingkungan alam. Ini membantu mereka memahami bagaimana manusia dan lingkungan berinteraksi. Yang ketiga, pemahaman tentang sejarah. IPS membantu siswa memahami perkembangan sejarah, peristiwa penting, dan tokoh-tokoh bersejarah yang berperan dalam membentuk masyarakat dan negara mereka. Yang keempat, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Siswa diajarkan untuk berpikir kritis tentang informasi yang mereka terima, mengidentifikasi fakta dan opini, dan mengembangkan kemampuan analisis.
Yang kelima yaitu peningkatan kesadaran global. Pembelajaran IPS dapat membantu siswa memahami hubungan dan tantangan global seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, dan isu-isu kemanusiaan. Fungsi-fungsi dari karakteristik pembelajaran IPS membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka, menjadi warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab, serta mempersiapkan mereka untuk pendidikan yang lebih lanjut dan peran aktif dalam masyarakat. Selain itu, IPS juga membantu membangun landasan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke subbab yang terakhir yaitu implementasi karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Ada 9. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan interaktif. Maksudnya, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, proyek kelompok, studi lapangan, permainan peran, dan penggunaan media audiovisual. Ini membantu siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu mengintegrasikan teknologi. Artinya, penggunaan teknologi seperti komputer atau tablet dapat digunakan untuk menyajikan informasi dan simulasi yang mendukung pembelajaran IPS. Ini dapat membantu siswa terbiasa dengan alat-alat modern yang relevan dengan materi IPS. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan sumber daya lokal. Guru dapat memanfaatkan sumber daya lokal seperti kunjungan ke situs sejarah, museum, atau lokasi geografis yang relevan untuk memberikan pengalaman belajar yang konkret, karena umumnya siswa di usia kelas rendah utamanya itu berpikirnya masih abstrak. Yang keempat yaitu studi kasus. Guru dapat menggunakan studi kasus tentang peristiwa sejarah, masalah sosial, atau isu-isu global untuk mengajarkan siswa tentang konsep-konsep IPS secara praktis. Yang kelima yaitu diskusi etis. Pembelajaran IPS juga harus mencakup diskusi etis tentang isu-isu sosial dan moral. Siswa juga harus diajarkan bagaimana berpikir kritis tentang isu-isu kontroversial dan menghargai sudut pandang yang berbeda. Yang keenam, penekanan pada keterampilan kritis. Selain mengajar fakta-fakta sejarah atau geografi, guru harus menekankan pengembangan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, analisis, pemahaman teks, dan penulisan. Yang ketujuh, proyek pembelajaran. Maksudnya, guru dapat merancang proyek pembelajaran yang melibatkan siswa dalam penelitian dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan topik IPS tertentu yang sedang dibahas oleh guru. Yang kedelapan, implementasinya yaitu evaluasi holistik. Sistem evaluasi harus mencakup berbagai bentuk penilaian seperti ujian tertulis, proyek, presentasi, dan penilaian berbasis kinerja agar dapat menilai pemahaman siswa secara holistik. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Guru harus fleksibel dalam merespon kebutuhan dan minat siswa, sehingga pembelajaran IPS dapat menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Materi telah berakhir. Terima kasih. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.